Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa. Karena sore hari ini, jika Engkau tidak ada Tuhan, kami semua tidak bisa buat apa-apa. Tapi kami tahu, kami semua berharga di mata-Mu. Kami ada sore hari ini semua karena Engkau Tuhan. Engkaulah Tuhan yang menuntun wanita-wanita-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah memuji dan menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Dan saatnya Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Agar kami semua boleh mengasihi Engkau Tuhan lebih lagi Tuhan Yesus. Dan kami juga mau mengasihi sesama kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang berbahagia semua sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, silakan duduk. Puji Tuhan. Bisa ditinggiin sedikit gak ya? Pak, bisa tolong ditinggiin sedikit. Shalom. Semua jangan tegang karena ini ya. Saya juga tadi barusan mau ibadah kok ada aja ya. Ada yang hack, ada yang tapi saya sudah bosan, sudah biasa buat saya. Ya, kalau yang namanya kita mau dijatuhkan, kita mau dijahatkan, kita mau dibuat yang tidak baik, yang tidak enak, tetap kita lihat kita punya Tuhan Yesus yang besar. Amin. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sepertinya tadi ada yang tanya sama saya. Nama saya biasanya katanya Ruby Sugiarto. Betul, saudara. Kok sekarang Emilia? Bukan diganti saudara ya. Jadi waktu saya lahir nama saya memang Emilia Mariska. Tapi karena orang tua saya dari saya masih baby, dia selalu panggil saya Ruby. Jadi dengan terbiasa panggil Ruby. Jadi saya kemana-mana sudah tidak bisa lagi. Saya canggung sekali kalau saya bilang nama saya Emilia Mariska. Mungkin cuma di sekolah, di rumah sakit, di bank. Itu ya, tapi hari-hari saya dengan suami, dengan anak-anak, dengan keluarga, semua itu Ruby. Karena apa saudara? Karena papa saya dulu senang dengan penyanyi, katanya namanya Ruby Gentry. Coba tanya deh nanti di orang-orang tua yang zaman dulu ya, mungkin tahu ya. Saya juga nggak tahu kayak apa orangnya, tapi papa saya senang sekali. Jadi dia bilang, katanya ini anak saya mirip loh, jadi saya mau kasih nama ini aja. Sampai hari ini saya nggak tahu orangnya tuh kayak apa. Tapi puji nama Tuhan, mau Ruby, mau Emilia, itu sama saja. Amin. Beri kemuliaan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Nah saudara, sore hari ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, agar firman ini digenapi buat kita semua. Amin. Apalagi di sini dikatakan ibadah wanita, wanitanya Tuhan. Colek dulu di sebelah. Kita wanitanya Tuhan. Ya, jadi ada apapun kita tetap semangat, amin. Saya juga, ini kok ada aja ya. Tapi ya sudahlah, mungkin Tuhan mau kasih kita itu naik kelas. Amen. Ya, anggap aja itu saudara. Ini baru handphone saudara. Saya tuh sering sekali, apalagi kemarin saudara, saya ada kesaksian dulu sedikit ya. Kemarin itu saya tiba-tiba lagi pelayanan di Pekalongan harus pulang ke Jakarta. Paginya biasa saya berdoa jam 3:30, 4 saya sudah mulai bangun. Tiba-tiba waktu saya bangun, kepala saya tuh muter. Bukan pusing ya saudara, tapi kayak gempa bumi dan gak bisa melihat. Kalau melihat muter. Dan terus saya rasa ini saya sakit, kemah saya. Dan saya mual muntah-muntah saudara. Itu sudah mulai jam 4:30. Gak mungkin saya bisa pulang. Karena kereta saya jam 7 pagi. Tapi saudara, saya cuma bilang sama Tuhan, kalau Tuhan masih mau pakai saya, Tuhan, mari Tuhan campur tangan untuk supaya saya lebih kuat lagi. Saya tahu mungkin ya ada sesuatu hal ya, tapi saya percaya kalau kita bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Dan akhirnya saudara, saya tidak jadi pulang, tapi saya tetap 1 hari lagi. Dan saudara, apa yang terjadi? Di sini Pak, ya, makasih. Dan akhirnya saudara, besoknya saya balik ke Jakarta, saya bercerita dengan teman saya, dengan anak rohani saya. Akhirnya mereka bilang begini,
coba, mereka panggil saya tante ya, tante coba ke dokter mata. Saudara, saya seumur saya sampai hari ini, saya belum pernah ke dokter spesialis mata. Belum pernah. Cuman mungkin ke, apa itu namanya kalau periksa mata untuk ganti min ya, optik. Nah, cuman itu saudara. Akhirnya saya memberanikan diri. Saya bertanya dulu saudara, di mana dokter matanya? Ini dokter spesialis, mahal nggak? Mahal sekali tante. Ya udah deh, pokoknya saya berdoa aja, mau mahal mau nggak mahal. Yang penting saya mau tahu kenapa mata saya. Saudara, saya memang jarang pakai kacamata, mungkin cuma buat baca. Tapi akhir-akhir ini memang saya melihat jauh tuh agak kurang enak. Saudara, sampai di dokter mata, dokter itu tidak pakai tutup, dia berbicara sejelas-jelasnya. Kalau saya tidak dengan Tuhan, saya tidak bilang hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus yang hidup di dalam aku. Mungkin saya sampai hari ini masih di kamar kali ketakutan saudara. Dia langsung bilang ini ada pendarahan di mata kamu, ini ada penyumbatan, ini matamu udah bukan mata yang bagus, usiamu berapa sih? Dokter bilang, saya bilang loh saya 66 dokter. Iya tapi gak bagus dia bilang. Terus saya cuma bilang dalam nama Tuhan Yesus. Syok juga ya saudara ya, gimana gak mau syok, coba dibilangin matamu jelek, kamu ada pendarahan, kamu gak bisa begini. Kalau nanti lama-lama ini semua ke jantung. Mata itu larinya ke jantung, larinya ke otak belakang. Pendarahan itu banyak orang bilang katanya kalau stroke dari pendarahan di otak belakang. Bukan, itu dari mata. Saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan terima kasih, aku bersyukur aku bisa tahu. Coba saudara, kalau saya tidak bersama Tuhan, mungkin saya udah syok dibilangin segala, semua organ tubuhmu tuh itu pasti gak bagus. Pasti jelek. Karena dari matamu sudah tidak bagus. Jadi akhirnya saya bilang puji Tuhan saya bisa ke dokter mata, saya bisa tahu saudara. Tapi sampai hari ini saya cuma mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan memang izinkan untuk saya tetap masih hidup. Sampai hari ini, sampai kapan Tuhan panggil, saya tetap bersyukur dan saya tahu bahwa organ-organ tubuh saya baru setiap pagi, baru seperti firman Tuhan, baru saudara. Jadi saya pulang tenang aja. Sampai suami saya bilang, "Mah, tenang Mah, tenang aja, kenapa?" Enggak takut, enggak, kenapa saya bilang gitu. Loh, kalau memang Tuhan mau ambil saya, kapan aja saya sudah siap. Sudah siap, tapi saya cuma bilang sama Tuhan, jangan dulu dong Tuhan. Kasihan anak-anak saya ini masih belum semuanya mengenal Yesus. Tapi ya apa boleh buat, kalau Tuhan itu berkehendak maka jadi. Amin saudara. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi kalau divonis dokter gak perlu takut. Amin. Kita percaya bahwa Yesus selalu ada bersama kita. Katakan, hidupku bukan aku lagi. Yes, bilang dong ke sebelahnya. Yes. Cakep. Iya, kita wanita-wanita Tuhan yang cakep, betul nggak, saudara? Amin. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Nah, saudara, sore hari ini saya akan membawakan kebenaran firman Tuhan, kasih yang mempersatukan. Diambil dari Kolose 3 ayat yang ke-14. Saya bacakan. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saudara, di sini dikatakan kenakanlah kasih. Yang namanya kenakanlah artinya itu pakai dong. Betul? Betul nggak? Kenakan tuh pakai. Saya tanya sama saudara di sini, ada yang lupa nggak pakai baju dalam? Nggak ada dong. Betul ya? Jadi kalau nggak lupa pasti saudara, kita juga nggak akan lupa sama Tuhan yang menciptakan kita. Betul? Dan satu lagi saudara, dokter bilang begini, kalau kamu lama-lama kamu tidak obatin mata kamu, nanti besok-besok kamu nggak bisa kenal lagi sama yang di sebelah kamu. Ini maksudnya suami saya berdiri dulu dong Pak, kasih tuh shalom, nggak tahu itu. Nanti dikira teman gandengan lagi ya. Habis ada hack lagi. Nah saudara, jadi dikatakan dokter seperti itu. Saya nggak takut saudara. Saya tahu bahwa kita punya Tuhan yang besar sekali lagi. Nah saudara, kasih itu memiliki kekuatan yang luar biasa
dahsyat. Betul? Kasih itu sanggup mempersatukan dan menyempurnakan. Kasih itu membangun apa saudara? Rasa nyaman, kesatuan yang harmonis, tempat Tuhan memerintahkan berkat. Jadi kalau kita mempunyai kasih, disitulah Tuhan memberikan berkat buat kita semua. Amin. Colek dulu sebelahnya, berkat. Jangan ngantuk, bilang berkat. Kalau berkat colek ya bu. Kalau berkat coba kalau dokter vonis ngantuk gak? Semangat gak? Saya waktu dokter ngomong saya cuma ketawa, tapi di dalam hati saya gini, di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Saya cuma itu saudara, ya. Jadi kita percaya ya bahwa kita ada Tuhan yang besar yang memberi kasih buat kita semua, ya, yang menyempurnakan dan juga yang memulihkan saudara. Nah, kenakanlah kasih. Itu saya ambil di 1 Korintus 13 ayat yang keempat. Saya baca keempat, biar ibu-ibu baca juga ya. Yang kelima, saya keenam dan ketujuh. 1 Korintus 13 ayat yang keempat. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ayat kelima. Ia tidak mencari orang, tidak mencari sendiri, ia tidak marah, tidak menyalahkan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. 7. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar dalam segala sesuatu. Amin. Amin saudara. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Nah saudara, karena kasih itu berasal dari Allah, maka kenakanlah kasih, yaitu adalah apa tadi? Sabar. Terus murah hati. Terus tidak cemburu, tidak pemarah. Ini nih, tidak pemarah. Colek dong sebelahnya, tidak pemarah. Benar enggak? Saudara, saya mau bawa firman ini Bu, udah berapa seminggu lalu saya baca, saya pelajari sampai hari ini. Itu marahnya tuh sering. Loh, kok saya bilang kan jadi marah ya? Oh, ini firman Tuhan, ini digenapi, jadi kita gak boleh jadi pemarah. Ada aja yang bikin kita jadi marah. Betul? Padahal di sini bilang loh, kenakanlah kasih. Kasih itu sabar, murah hati, tidak pemarah, menanggung segala sesuatu. Colek lagi sebelahnya, bener gak? Bener gak udah memakai kenakanlah kasih? Ayo colek, siapa yang memakai kenakanlah kasih? Berani gak colek? Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Nah, saudara, karena kasih itu berasal dari Allah tadi saya bilang. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Amin. Saudara pasti dong sudah mengenal Allah. Tapi banyak loh yang mengenal Allah. Banyak di sini semua mengenal Allah. Tapi ada nggak kasih yang sempurna? Nanti kita lanjutin ya. Nah, saudara, 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Jadi saudara-saudara, saudara diciptakan menjadi wanita-wanitanya Tuhan yang hebat, yang mengenal kasih. Bukan mengenal kasih dari pribadi kita sendiri, tetapi dari Tuhan Yesus. Bagaimana kita dekat dengan Tuhan, bagaimana Tuhan memakai saudara sebagai wanitanya Tuhan. Mungkin saudara di tempat ini, saya percaya semua punya mujizat. Betul? Tetapi satu, ingat, sebelum kita pulang, ini ingat satu lagi. Ini saya diingatkan Tuhan. Saya gak pernah saudara untuk nanti mau bicara apa ya, enggak.
Tapi saya cuma bilang, Tuhan tuntun aku, Tuhan yang memilih aku, Tuhan yang berbicara. Bukan saya lagi. Tetapi Tuhan Yesus yang akan berbicara. Saya cuma sebagai alatnya. Saya nggak bisa apa-apa. Tapi kalau Tuhan bekerja, saudara, Tuhan itu luar biasa. Cuma satu Tuhan bilang, engkau selesaikan dahulu. Ini kita wanita-wanitanya Tuhan. Ini kita semua punya suami. Yang mungkin yang sudah suaminya sudah tidak ada. Tapi kita semua punya anak. Waktu kita pulang, apakah sudah selesai? Apakah sudah beres? Apakah ada yang masih disimpan? Ini pengalaman hidup saya. Saudara, saya ini bukan orang baik-baik. Bukan berarti kata saya tidak baik, saya membunuh atau saya mau berbuat apa. Tidak, saudara. Tetapi saya tidak mengenal Tuhan dengan benar. Sampai usia 46 tahun. Saya tidak mengenal Tuhan dengan benar. Saya orang Kristen. Tapi saya hidup di dunia. Mungkin di sini ada yang usia 46 tahun. Ada? Yang usia 46 tahun ada? Oh, sudah lebih. Mungkin masih ada. Kelihatannya banyak yang muda loh. Oh, mungkin masih 30 ya mungkin ya. Wah, luar biasa. Nah, saudara, dari usia 46 tahun saya mulai bertobat. Saudara bisa bayangkan dari usia saya belajar mungkin mengenal Yesus, tetapi saya tidak berjalan di tempat yang benar. Karena orang tua saya mengalami broken home. Jadi mama saya, papa saya menikah kembali dengan orang Chinese, dan mama saya pergilah ke negeri Belanda dengan membawa adik-adik saya. Saya ditinggal sendiri karena pada waktu saya sudah menikah. Nah, jadi saudara, Tuhan cuma bilang begini, nanti selesai semua apa yang kamu alami yang bersama aku, Tuhan bilang, ceritakan kepada mereka semua. Mereka mau ya, mau dengar, mau ikutin, terserah. Yang terpenting Tuhan mau apa yang Tuhan mau, bukan yang kita mau. Betul, saudara? Dan akhirnya Tuhan cuma ceritakanlah kepada anak-anakmu. Wow, saya punya anak wanita 3. Ceritakan semuanya, gak perlu takut. Dan saya mendapatkan puasa selama 3 bulan. Mungkin sudah banyak yang dengar cerita saya ini, tapi di sini mungkin belum ada yang dengar. Jadi sehabis ini saudara boleh berdoa sama Tuhan, boleh bertanya sama Tuhan, apa yang belum saya selesaikan. Saudara, Tuhan cuma kasih tahu begini, kamu selesaikan dengan anak-anak kamu. Yang mana ya Tuhan saya? Dan saya berdoa selama 3 bulan. Waktu saya berdoa 3 bulan, saudara, itu yang namanya Tuhan kasih penglihatan pada waktu saya mulai menikah. Waktu saya masih sekolah dan mulai menikah dan mulai punya anak 1, anak kedua, anak ketiga, saudara. Itu yang Tuhan bilang. Dan akhirnya saya bertobat dan akhirnya saya panggil anak-anak saya bercerita dengan mereka. Ini semua bingung ya? Bingung ya? Begini saudara, ketika saya bercerita kepada mereka, ini ceritanya harus jelas loh, harus benar-benar gak boleh bohong. Karena ini kehidupan, saya gak tahu kehidupan saudara, tapi ini kehidupan saya tahu dong, dari saya lahir, dari saya sampai menikah, sampai hari ini, kita tahu dong semua keadaan kita, betul? Dan akhirnya saya bercerita dengan anak saya yang pertama, yang kedua, dan ketiga. Mereka, saudara, tidak ada satupun yang marah, tidak ada satupun yang mencaci maki mamahnya. Padahal kalau saya lihat dari anak pertama, anak kedua, anak ketiga, semua bermasalah. Bukan mereka yang bermasalah, tapi saya yang bermasalah. Tapi saya menceritakan anak pertama seperti ini, anak kedua seperti ini, anak ketiga seperti ini, saudara. Dan mereka cuma menangis. Waktu mereka menangis, mereka peluk saya, mereka cuma bilang, Mama itu segalanya. Apapun yang Mama sudah buat kita, tetap kita cinta Mama. Kita sayang sama Mama. Saudara, kalau saya menceritakan,
Mungkin anak-anak saya juga kecewa. Tetapi karena kita dengan Tuhan. Karena Tuhan yang suruh. Kalau Tuhan tidak suruh, saudara, mungkin sampai hari ini saya belum menyelesaikan tentang kehidupan saya dengan anak-anak saya. Bukan cuma kehidupan saya dengan anak-anak saya. Di depan mantu-mantu saya bercerita, saudara. Saya sudah ditutup kemaluan malu-malunya, saya sudah ditutup Tuhan. Supaya apa? Supaya engkau hidup dengan jelas. Waktu kamu pulang, kamu juga sudah selesai. Karena waktu kita pulang, kalau kita tidak selesai, buat apa kita pulang, saudara? Kita masih menyimpan dosa, kita masih menyimpan segala yang belum kita selesaikan. Mungkin kalau secara tidak dengan Tuhan, gak mungkin kita bisa menceritakan kejelekan kita dengan suami, menceritakan semua apa kejelekan kita dengan anak. Gak mungkin. Percaya? Mungkin gak? Gak mungkin. Tapi karena Tuhan yang suruh, saudara, saya berani, saya bercerita. Dan akhirnya saudara, mereka menangis, kita sambil peluk-pelukan dan mengasihi. Dan dari mulai saat itu tahun 2005 akhir Desember, saudara, terus Tuhan bukakan pintu-pintu mujizat, saudara. Walaupun sampai hari ini masih 2 anak saya yang belum mengenal Tuhan dengan benar. Mereka masih di sebelah, tapi saya percaya dengan firman Tuhan. 1 orang bertobat, seisi rumah diselamatkan. Amen. Walaupun dulu saya mungkin bajingan, mungkin perempuan yang tidak baik buat anak-anak saya, tetapi yang Tuhan mau endingnya kita, buah pertobatan kita. Saudara, saya cuma menangis sama Tuhan. Memang saya salah, Tuhan. Saya tidak membawa anak-anak saya ke tempat yang benar. Tetapi perjalanan saya 20 tahun, saudara. Anak saya yang pertama sudah membuka hijabnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan sekarang dia menjadi pelayan Tuhan juga, saudara. Itu yang cuma saya rindukan. Saya cuma bilang, Tuhan jangan ambil saya. Saya masih 2 anak saya. Dan juga masih banyak jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Jadi saudara, saya himbau, mau atau tidak mau, enak atau tidak enak, saya cuma mau katakan kepada saudara, coba renungkan, berdoa apa yang Tuhan mau. Lakukan, saudara, sebelum kita pulang. Semua ini untuk anak cucu. Dan pada hari itu saya putuskan di dalam nama Tuhan Yesus, putus semua roh perzinahan, roh perselingkuhan, roh jahat, kuasa-kuasa kegelapan, semua putus untuk anak cucu. Dan kedua, ketiga, keempat, dan untuk seterusnya putus dalam nama Tuhan Yesus. Amin, saudara. Amin. Itu digenapi loh, saudara. Saya usia 20 tahun, saya sudah berbuat yang tidak benar di dalam kehidupan saya. Karena apa? Karena saya melihat mama papa saya yang menjadi contoh. Mama saya benar-benar, saudara, mama yang luar biasa, yang selalu tunduk kepada suaminya. Sampai kami itu anak-anaknya suka kesel gitu. Kenapa sih mami mau? Kenapa sih? Dia tuh terlalu tunduk sama suaminya. Tapi akhirnya, saudara, saya baru tahu waktu saya mengenal Tuhan. Wah, memang istri harus tunduk kepada suaminya. Betul? Kepada suaminya, suami-suami yang belum bertobat. Supaya apa? Supaya mereka dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Betul, saudara? Jadi saya percaya ini kesaksian saya. Dan kita teruskan lagi ya di dalam firman Tuhan ini. Amin. Saya akan menceritakan, saudara, cerita orang lumpuh yang disembuhkan. Terambil dari Lukas 5 ayat 17 sampai 26. Saya tidak bacakan semua, saya akan ceritakan sedikit dan saya ambil poinnya. Ya. Ayat ini menceritakan tentang teman-teman si orang lumpuh yang punya iman dan kepercayaan yang amat kuat. Jadi ada orang lumpuh, saudara, dia di rumahnya, tapi ada teman-temannya. Jadi teman-temannya ini saya percaya bahwa saudara adalah wanita-wanita Tuhan yang menjadi temannya si lumpuh. Betul? Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Mereka percaya bahwa temannya bisa sembuh berkat pertolongan Tuhan Yesus. Saudara, demi kesembuhan temannya, mereka naik ke atas atap dan menurunkan temannya itu agar bisa bertemu Tuhan Yesus. Hebat gak, saudara? Hebatnya ada gak di sini? Ya, yang punya temannya sakit terus lihat ada Tuhan Yesus lagi rame-rame gak bisa masuk nih, saudara. Ya, tapi dengan iman percaya dia
mereka punya roh hikmat turun, mereka buka atap, saudara, atap atas. Bisa nggak? Belum tentu ya saudara ya, makanya cari jiwa. Makanya banyak harga yang harus kita bayar. Kita naik ke genteng saudara, kita buka itu atap. Untuk apa? Untuk kita masukkan yang sakit. Bagaimana caranya saudara? Tapi ini teman-temannya si lumpuh luar biasa. Karena mereka punya kasih. Colek dong ke sebelahnya. Punya kasih. Ya kasih. Saya percaya digenapi hari ini firman ini. Nah saudara, ketika mereka punya iman kuat, imannya kuat bahwa temannya ini bisa sembuh, pasti si lumpuh ini bisa sembuh. Karena apa? Karena iman kita. Karena saudara-saudara bergandeng tangan, bersatu untuk apa? Untuk memasukkan si lumpuh ini ke tempat Tuhan Yesus. Betul gak saudara? Ini yang Tuhan mau menceritakan kepada saudara bahwa ini adalah kasih. Ketika kita punya teman bersama-sama, ini luar biasa saudara. Sepakat. Apabila dua orang sepakat di dunia ini, apa saja yang kamu doakan pasti dijawab. Suami istri yang terpenting. Ini wanita-wanita Tuhan yang terpenting adalah tiang doa buat keluarga, buat suami. Saya percaya di sini semua jadi tiang doanya keluarga. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Nah saudara, saya ambil di Lukas 5 ayat 19. Ini ceritanya. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah. Lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Saudara coba renungkan bagaimana mereka bawa tempat tidur yang besar itu, yang mungkin berat ya. Zaman dulu kan tempat tidur berat-berat ya, kalau sekarang kan enteng ya saudara ya. Yang berat itu untuk dijebloskan masuk ke depan langsung Yesus. Coba renungkan. Nanti di rumah habis direnungkan, katakan sama Tuhan, aku digenapi dengan firman ini. Amin saudara. Ayat yang ke-20. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Dengar saudara, Tuhan katakan apa? Hai saudara, dosamu sudah diampuni. Orang-orang yang teman-temannya si lumpuh ini bingung saudara. Mereka maunya begitu dia ketemu Tuhan Yesus, langsung mereka maunya, hai sembuh engkau, angkat kakimu berjalan. Kan itu maunya, betul gak saudara? Udah kita capek-capek loh, buka atap turunin dia. Kok Tuhan gak bilang untuk dia yang sakit, tapi Tuhan bilang buat siapa? Buat kita yang menolong si lumpuh. Betul gak? Jadi yang pertama Tuhan lihat apa? Iman kita. Iman kita ini percaya dan kita apa? Mau punya kasih, bergandeng tangan, menolong. Inilah dosa-dosamu diampuni, Tuhan bilang. Colek dulu ke sebelahnya, dosa kita sudah diampuni. Dosa kita sudah diampuni. Percaya saudara? Amen. Percaya kita wanitanya Tuhan kok di sini bergandeng tangan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Betul saudara? Orang kan maunya, hai engkau sembuh, kan maunya itu, betul gak? Tetapi Tuhan bilang enggak, bukan si yang lumpuhnya dulu. Engkau yang mengasihi aku, engkau yang punya iman dan percaya waktu kau katakan, aku angkat temanku ini, aku bawa ke tempat Tuhan Yesus, aku jeblosin dari atas, pasti bisa, pasti engkau sembuh. Di sini Tuhan melihat iman mereka, sebegitu besarnya mereka menggendong dan menjebloskan orang lumpuh ini. Begitu mereka punya kasih kepada temannya. Betul gak saudara? Colek jangan bengong dong. Ya, bener gak saudara? Tapi yang Tuhan mau itu tadi, ingat, iman percaya kita. Yang kedua Tuhan bilang begini saudara. Lukas 5 ayat 24b, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu. Nah ini saudara ya, kepadamu kukatakan bangunlah, angkat
angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Betul saudara? Betul? Dia nggak bilang kau sembuh, enggak. Tapi dengan iman saudara dia bilang apa? Tuhan bilang apa? Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu. Coba. Masa si lumpuh bisa angkat tempat tidur? Kalau bukan cuma apa? Keajaiban Tuhan, mujizat Tuhan. Di sini kita melihat wanita-wanitanya Tuhan yang mau berkorban, yang mau memberkati, yang mau melayani. Jangan cuma melayani untuk mencari sesuatu, tidak. Saya percaya wanita-wanita Tuhan di sini tuh wanita-wanita yang luar biasa. Amin. Colek dulu dong sebelahnya, kamu wanita luar biasa. Ya, yang punya iman. Ya, dan hari ini dosa-dosamu sudah diampuni. Jadi yang pertama itu saudara, yang kedua baru tadi itu kesembuhan. Ya, jadi kepadamu kukatakan bangunlah, angkat tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Pasti dong dia sudah sembuh. Percaya? Percaya hari ini ada kesembuhan. Kesembuhan batin kita. Kesembuhan kehidupan kita. Kehidupan keluarga kita. Kehidupan pelayanan kita. Pasti hari ini Tuhan pulihkan. Dengan adanya cerita wanita-wanitanya Tuhan yang mau tadi punya iman, percaya dan mengasihi. Ya, sehingga temannya sembuh. Jadi hari ini kita semua sembuh. Sama kayak saya divonis sama dokter, sembuh, saya percaya. Saya nggak takut, karena tanpa Tuhan kita tidak ada artinya. Tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Tetapi sore hari ini kita katakan bersama Tuhan kita melakukan perkara-perkara besar. Amin saudara. Nah, di dalam cerita ini, di dalam kenakanlah kasih, ada 3 hal yang saya mau bagikan saudara. Yang pertama, saya boleh dong ini yang tadi RL-nya bantuin sebentar. Musiknya sudah pulang? Oh, ada standby ya, luar biasa ini ya. Wow. Nah saudara, di sini ada 3 hal. Yang pertama, siap ya? Siap ya. Lakukanlah kerukunan yang menjadi berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi berkatnya bukan cuma hari ini, tapi untuk selama-lamanya. Colek dulu sebelahnya, selama-lamanya ngerti gak kamu? Selamanya loh saudara. Ya. Dengar, ingat, bilang sama Tuhan, berkat untuk selama-lamanya. Amin. Saya ambil Mazmur 133 ayat 1. Mari Bapak yang main organ keyboard ya, apa juga ya. Siapa namanya tadi? Wulan ya. Nah, saya ingat ya. Berarti saya masih kenal. Ya, Wulan. Satu lagi. Oh ya, makasih. Saudara, mari kita bangkit berdiri dulu. Ya. Ini firmannya luar biasa. Biar saudara tadi capek ya dengerin si ibu tuh ngomong dulu gitu ya. Jadi sekarang kita mau bergoyang buat Tuhan. Seperti Daud menari. Amin. Mazmur 133 ayat 1. Oh betapa indahnya. Ya. Wah, udah tahu semua ya. Luar biasa. Betapa eloknya. Iya, kita refreshing dulu ya sambil mendengar pujian. Saudara seiman. Yes. Hidup dalam kesatuan. Keyboardnya belum katanya, belum ya Pak ya? Iya, kita dengar. Oh betapa indahnya. Ya, boleh bergoyang ya. Dan betapa eloknya. Ayo goyangin badannya, tangannya. Bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Ini masih jaim-jaim ya. Ayo menari buat Tuhan Bu, kalau lagi nonton apa namanya, saya bilang sinetron ya, ibu-ibu ya. Dengan ekspresi tepuk tangannya, matanya marah ya. Saya bilang ih luar biasa ibu-ibu ini ya. Ini sekarang pujian buat Tuhan. Mari 1, 2, yes. Ya ibu lari semua ya ibu. Ayo. Mari malah bergoyang ya.
betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Berurapan di kepala yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana tadi perintahkan Tuhan, amin, agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Yes. Oh betapa indahnya. Haleluya. Dan betapa eloknya. Eloknya. Bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Hidup dalam kesatuan, ingat. Berurapan di kepala harum dan kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Amin, amin. Kesana mari kita Tuhan, Silakan Tuhan. Berkat. Amin. Yes. Berkat tangan kamu. Oh betapa indahnya. Wanita harus jaga tangan. Berurapan di kepala harum Yes. dan kejanggut dan jubahnya Iya. Amin. Amin. seperti embun Yang sakit disembuhkan. Yang susah dihibur. Yang berbeban berat Tuhan bilang, aku kasih kurnia ringan. Amin. Amin Ibu. Percaya? Yes. kehidupan untuk selamanya. Oh sekali lagi sama-sama katakan. Berurapan di kepala harum Iya dong. janggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Bukit Sion. Kesana tadi perintahkan Yes. agar berkat Berkata yang banyak. kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya. Amin. Oh betapa indahnya. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali, luar biasa. Wanitanya Tuhan, berkatnya untuk selama-lamanya. Amin. Berkat bukan uang aja loh saudara. Lihat tadi, angkat orang sakit. Itu berkat. Betul? Kalau berkat aja. Betul, nanti dia yang kejar kita nih. Money yang ngejar kita. Ketika apa? Berkat tadi. Mengasihi. Betul? Menolong. Dari hati yang dalam. Jangan mentang-mentang diangkat jadi koordinator di sini. Sini mangga luar biasa. Amin. Beri kemuliaan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara diam bersama dengan bilang dong sebelahnya rukun. Wanita-wanita rukun di sini. Amin. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut harum dan ke leher jubahnya. Dari atas Tuhan urapi kita semua sampai ke anak cucu dan berkatnya untuk selama-lamanya. Jika saudara, suami istri, anak-anak penuh dengan Roh Kudus, saling mengasihi, punya iman percaya, saudara keluar dari rumah, saudara akan menjadi berkat di gereja, di sekolah,
di tempat kuliah, di tempat kerja, dimanapun saudara berada, Tuhan memberkati dan menjadi berkat buat banyak orang. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Ya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Bilang sebelah, selama-lamanya. Ingat. Punya hati dulu ya. Seperti orang lumpuh tadi ya. Amin. Yang kedua saudara, lakukan pengampunan dan mengasihi. Matius 6 ayat 14 dan 15 mengatakan ini yang kedua. Yang pertama tadi apa? Ayo masih ingat gak wanitanya Tuhan? Yang pertama apa? Lakukan kerukunan, menjadi berkat untuk selama-lamanya. Yang kedua lakukan pengampunan. Tadi saudara yang saya kesaksian, itu saya melepaskan pengampunan kepada suami, kepada anak-anak, kepada semua teman-teman saya, keluarga saya, semua saya telepon, saya datangi saudara. Di sini dikatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ayo pilih yang mana? Pilih. Wanitanya Tuhan mau yang mana? Yang ke satu atau kedua? Ayo. Mau? Mengampuni. Biasanya nih kalau ibu-ibu mau mengampuni, ya ngomong sama ngomong sama suami, jadi aku nih besoknya ceritanya lagi itu lagi. Betul nggak nih? Di sini gaya ibu-ibunya luar biasa ya, Bali penuh kemuliaan Tuhan. Amin. Di kemuliaan Tuhan Yesus. Wanita-wanita Tuhan di sini hebat. Amin. Luar biasa, saya percaya. Ya, sesudah keluar dari tempat ini, saudara akan digenapi firman Tuhan. Amin. Saudara akan renungkan dan saudara akan menjadi pelaku-pelaku firman. Amin. Nanti semua akan bilang sama ibu ya Bu ya, kesaksian. Dan di sini mengasihi. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Karena Tuhan telah mengasihi kita terlebih dahulu saudara. Saudara ada di tempat ini itu karena kasih Tuhan. Karena Tuhan sayang sama saudara. Dan saudara juga harus ingat Tuhan paling sayang dengan keluarga. Karena Tuhan membuat mujizat yang pertama adalah di Kana. Waktu ada pernikahan, itu yang Tuhan sayang keluarga. Ya, karena pernikahan itu berbicara tentang keluarga. Jadi yang Tuhan mau keluarga-keluarga coba tadi merenungkan dan bercerita kembali ke Tuhan. Kalau Tuhan izinkan, mari saudara lakukan. Lakukan bercerita mungkin dengan suami, dengan anak-anak. Supaya apa? Supaya waktu kamu pulang, kamu sudah selesai. Karena mungkin masih banyak yang suka, aduh saya belum selesai, aduh saya ini orang yang berdosa, masa sih Tuhan mau? Saudara, waktu tahun 1994 saya berjumpa dengan hamba Tuhan, saya masih jadi orang dunia. Dia cuma bilang begini, hai Ruby, kamu lihat, kamu akan dipakai Tuhan. Dengar? Saya cuma bilang ini, no way. Karena saya belum mengenal Tuhan, saudara. Saya masih orang dunia, saya orang Kristen, tapi saya tidak mengenal kebenaran. Saya tidak pernah baca firman Tuhan, saya tidak pernah ke gereja. Dan saya bilang, enggak mau, saya bilang, mana mau Tuhan pakai saya, orang berdosa. Orang seperti ini, enggak. Saya masih mau dosa, saya bilang. Tapi apa saudara yang Tuhan lakukan? 10 tahun kemudian, 2004, saudara. Saya sedang duduk, baru pulang dari rumah doa. Kita punya rumah doa di Jakarta. Bukan saya punya gereja, tapi saya ada di situ selama 1 tahun, waktu tahun 2004, saudara. Saya bertobat, saya ada di situ. Saya terus berdoa, Jadi berangkat jam 10 dari rumah, puasa sampai jam 12 buka puasa. Saudara, apa yang terjadi begitu saya keluar dari rumah doa, saya sedang duduk, saya sedang buka puasa.
Tiba-tiba hamba Tuhan itu 10 tahun yang lalu tidak pernah berjumpa saya, dan hari itu saya berjumpa dengan dia dan dia katakan, apa saya bilang kamu akan Tuhan pakai. Saya menangis saudara, saya baru bertobat kok Bu. Iya, tapi Tuhan mau pakai kamu, percaya. Saya percaya saya. Dan saya menangis di situ saudara. Saya menangis, Tuhan itu baik. Dan dia nyatakan, dia genapi firman-Nya saudara. Saya cuma bukan bicara, tetapi saya kesaksian sampai saya ada hari ini. Itu semua karena Tuhan. Begitu saya bertobat 2004 saudara, terus saya dekat, saya cari saudara. Sampai saya ke Semarang, saya pengen tahu yang namanya doa kayak apa. Yang namanya saya tidak tahu doa Bapa Kami. Ini suami saya jadi saksinya, dia Muslim saudara. Dulunya dia Muslim. Begitu saya bertobat, akhirnya dia 2001 ya, 2001 kenal Tuhan Yesus secara pribadi dan dibaptis saudara. Amin. Jadi perjalanan saya sangat panjang, enggak mungkin saya bisa kesaksian terus di sini. Nanti udah pulang saudara ya. Ya Bu ya, maaf ya Bu ya. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Karena saya juga katakan sama Tuhan, Tuhan ketika Roh-Mu turun atas aku akan menjadi saksimu dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung-ujung bumi. Amin. Itu yang kita mau saudara. Jadi puji nama Tuhan, Tuhan genapi. Setiap saya berangkat, saya ke Makassar, saya ke Manado, saya kemana aja saudara saya pergi, Tuhan genapi. Banyak yang bertobat, banyak yang dibaptis saudara. Wow, saya bilang Tuhan, siapa saya? Saya nggak ada apa-apanya, saya siapa? Saya wanita yang juga bukan baik dulunya. Sampai saya bercerita dengan anak-anak saya, sampai anak-anak saya kaget, bengong-bengong sampai bilang begini, ih mama kita kayak ini ya, bintang film katanya. Artinya, maaf saudara ya, ini saya saksikan, saya tidak malu-malu, tapi saya supaya saudara bukan saya mau menciptakan kehebatan saya, tidak. Jadi anak saya satu, anak saya kedua, anak saya ketiga, itu saya sudah mempunyai suami 3. Tapi sudah cerai, kawin, cerai. Tapi kita tidak nikah saudara. Disitulah makanya Tuhan itu baik. Dia memberikan saya mimpi, dia memberikan saya pertobatan. Dan akhirnya saya dudukkan anak-anak saya bercerita tentang siapa saya. Di situ saudara, kita lebih dari pemenang. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Bukan hebat dan gagah saya, tidak. Kalau saya tidak dengan Tuhan juga, tidak mungkin saya mau bicara dengan anak-anak saya. Dan tidak mungkin saya mau bicara dengan saudara-saudara semua yang ada di sini, yang dikasihi Tuhan Yesus. Karena apa? Karena saya bicara supaya saya menjadi saksi. Supaya saudara juga dipulihkan, supaya saudara pulang ke surga nanti, saudara hidup dari hari ini sampai nanti, sampai Tuhan datang, saudara akan dituntun Tuhan, saudara akan diberikan kasih anugerahnya Tuhan, supaya hidupmu apa yang Tuhan mau, bukan yang kita mau saudara. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Nah itulah saudara, begitu baik Tuhan Yesus. Saya bersyukur sekali. Saya bisa bertobat, saya bisa menyaksikan kepada siapapun saya berjumpa. Jadi banyak orang yang dimenangkan. Dan sampai ada satu keluarga ke Solo saudara, mereka pesen kamar untuk saya, suami istri dan anak-anaknya. Di situ kita berdoa dan saling satu. Ketika kita berdoa, mama papanya di tempat lain, saya dengan anak yang pertama. Kita bisa ngobrol saudara. Jadi saya tahu, mereka bercerita dengan sesungguhnya mama begini, papa begini, luar biasa saudara. Akhirnya setelah semua anak ketiga satu persatu datang ke saya dari jam 5 sore, terus habis itu makan malam sampai jam 2 malam saudara. Tapi dipulihkan semuanya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Ketika anak-anak ini sudah bercerita dan akhirnya kami kumpulkan semua dengan mama papanya, di sini kita pemulihan. Itu yang Tuhan mau. Saya cuma bilang teruskan, jangan cuma sampai di sini. Ini adalah awal pertama, bukan terakhir. Pertama, jalankan. Saya juga waktu dulu begitu. Ini pertama,
Dan sampai hari ini saya melihat Tuhan itu luar biasa. Ya, anak-anak saya usia 20 tahun saudara. Saya 20 tahun udah gak benar saudara. Udah hidup saya tuh udah hopeless sekali. Tapi saudara, waktu saya melihat perjalanan, waktu ketika saya bertobat, saya memutuskan semuanya, saya ikut apa yang Tuhan mau. Sampai hari ini saya lihat anak-anak saya. Yang pertama usia 45 tahun. Yang kedua sekarang 43 tahun. Saya melihat hidup mereka tidak seperti saya. Karena apa? Pohon itu buahnya jatuhnya tidak jauh dari pohonnya. Tapi karena kita punya Tuhan yang besar, kita punya Allah yang dahsyat, yang mengatakan cinta kasihnya buat saya, sehingga saya bisa bertobat, saya bisa lihat anak-anak saya sampai hari ini hidup dengan sejahtera, hidup dengan tidak seperti saya. Mereka anak 1, anak 2, anak 3, semua sampai hari ini tidak ada perceraian. Amin. Itu cintanya Tuhan buat kita. Putuskan dalam nama Tuhan Yesus. Belum terlambat saudara, belum. Tuhan katakan tidak ada yang terlambat sama Tuhan. Semasa kita masih hidup. Amin. Beri kemuliaan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Yang ketiga. Wah, saya udah ngawur, udah berapa jam ini. Yang ketiga, lakukan hidup oleh percaya bukan melihat. Ya, jadi anak-anak Tuhan itu harus hidupnya begini. Percaya dulu, baru melihat. Percaya tadi waktu saudara angkat tempat tidur saudara, waktu saudara tahu turunkan di depan Tuhan, Tuhan bilang apa? Dosamu sudah diampuni. Itu saudara. Yang kedua dia bilang apa? Engkau bangkit, angkat tempat tidurmu, maka kita sembuh. Itu saudara. Jadi percaya dulu, jangan melihat. Kalau melihat gak mungkin si lumpuh bisa naik ke atas, turun lagi ke bawah, gak mungkin. Ya, ketika ada orang yang mengasihi, ketika ada anak-anak wanita-wanitanya Tuhan yang luar biasa malam hari ini, saudara akan menjadi berkat buat banyak orang. Amin. Saudara akan melihat mujizat-mujizat. Jadi percaya dulu, baru melihat. Ya, jadi jangan dibalik. Lihat dulu si Ibu Mahda ini sembuh enggak? Betul? Saya lihat Tante Mahda waktu dulu saudara, waktu sakit apalagi. Tapi hari ini Tuhan sembuhkan Tante. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Dan keluarganya dipulihkan. Saya kenal Tante dari tahun 2012 kemarin ya Tante ya. Mari saudara-saudara, kita percaya malam hari ini semua dipulihkan Tuhan. Semua akan menjadi teman-teman si lumpuh. Betul? Colek dulu, kita jadi teman si lumpuh dan si lumpuh disembuhkan. Amin saudara. Beri kemuliaan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Mari WL, singer, pemain musik maju ke depan. Saudara-saudara wanitanya Tuhan, kita renungkan firman ini. Kita berdoa bersama-sama. Jangan malu-malu sama Tuhan. Ya, berdoa hari ini kesempatan kita untuk kita bertobat yang sungguh-sungguh. Nanti sampai di rumah tinggal saudara teruskan. Mari bangkit berdiri, silakan. Maju dong ke depan. Gak digigit ya. Saya sudah nyenyak kok. Mari saudara, tutup mata saudara. Tutup mata saudara. Inilah kasihnya Tuhan. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku minta,
sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkan ku siapa memanggilmu Bapa, kau yang ku pinta saat ku mencari ku mendapatkan dan kau bukakan sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Yes, takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Dengan lembut katakan sekali lagi, dengan lembut. Kasih yang sempurna Yes, telah karena kasih Tuhan sempurna. Yes. terima darimu, bukan kebaikanmu, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkan ku dapat memanggilmu Bapa, kau yang ku pinta saat ku mencari ku mendapatkan. Yes. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Yes. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Yes. Kita nggak pernah melangkah sendirian, saudara. Kita melangkah bersama Yesus. Yes. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Yes. Dengan lembut musik saja. Yes. Semua berbahasa roh. Yang bisa berbahasa roh. Yes. Mari saudara. Saudara berdoa sama Tuhan. Apa yang belum saudara selesaikan, mari saudara. Malam hari ini Tuhan tunjukkan, Tuhan tunjukkan siapa kita. Yes, jangan. Yes, ya terus yang mau berteriak, yang mau minta ampun sama Tuhan, mari kesempatan hidupmu bereskan. Tuhan bilang yes.
orang-orang berdosa, kita orang-orang berdosa yang dipulihkan Tuhan. Yang hari ini hidup kita oleh karena kasih anugerah Tuhan. Oh Rama Syara, yes terus. Oh Rama Syara. Dalam nama Yesus. Oh Rama Syara, Papa. Haleluya, haleluya. Kasih yang ku pinta, yes. Saat ku mencari kemenangan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang takkan kau biarkan. Sama Tuhan jangan malu-malu saudara. Ini kesempatan kita untuk minta ampun, yes. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang yang ku minta. Yes, haleluya. Oh, Rama, yes. Mencari kemenangan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mana pendoa-pendoa Tuhan? Boleh doakan. Yes. Saya bukakan pendoa-pendoa boleh. Ya, terus. Kita perlu doa saudara. Kita perlu pengakuan kepada Tuhan. Yes. Perlu saudara. Mari hari ini malam hari ini kesempatan kita untuk berdoa. Minta dengan Tuhan. Katakan aku mau dipulihkan Tuhan. Aku mau dipulihkan. Aku mau diselesaikan. Yes, ya. Jangan ada yang malu-malu. Tidak ada yang menyoalkan dan kiri ya. Oh, yes. Ampuni Tuhan, ampuni kehidupan kita yang lama. Karena biarlah yang lama berlalu. Malam hari ini yang lama berlalu. Yang baru sudah datang. Yang baru sudah datang. Kami percaya pemulihan terjadi di wanita-wanitanya Tuhan. Bagi
bersama Tuhan malam hari ini, kami semua diberikan kasih yang sempurna. Oh Rabba. Yes, yes, dalam nama Yesus. Bukan memanggilmu Bapa, Kau beri yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau Harapkan kasih daripada terima kasih Tuhan Yesus. Kau Bapa, Bapa yang takkan Kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Yang sempurna. Terus saudara, terus saudara dipulihkan, saudara dipulihkan. Percaya yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kita percaya malam hari ini, malam yang luar biasa. Ibu-ibu wanita Tuhan telah dipulihkan di dalam nama Yesus. Karena yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Haleluya, haleluya, haleluya. Terus, haleluya. Terus menyatakan haleluya. 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 Dalam nama Yesus. Yes. Cuma cinta Yesus selamanya. Yes. Ku mau cinta Yesus selamanya. Yang mau duduk boleh duduk. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Haleluya. Cinta Yesus selamanya. Benar ya saudara? Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Panggil dia Abba ya Bapa. Bapa, ini aku sekarang musik ini hidup. Kita orang-orang berdosa, tapi malam hari ini kita dipulihkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sesuai dengan rencanamu. Jangan ada yang melihat. Semua bawa dalam doa. Selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Terus semua berdoa. Terus semua berdoa. Terus semua berdoa. Karena malam hari ini bukan malam yang biasa. Malam hari ini kita punya masalah semua. Tapi Tuhan pulihkan. Tuhan pulihkan. Dalam nama Yesus. Yes. Yes.
Yes, yes. Pemulihan terjadi. Pemulihan terjadi. Pemulihan terjadi. Iya, terus dengar. Jadilah teman-teman silungku yang punya iman, percaya, dan Tuhan sembuhkan. Amin, amin. Dalam nama Yesus, mau sembuh mau tidak sembuh, tapi Tuhan bersama. Tuhan pasti sembuhkan. Haleluya. All my life you have been faithful. Yes, haleluya. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord. You have been in darkness night. You have closed like no other. I know you as a father. I know you as a friend. And I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Yes, katakan. All my life you have been faithful. Amen. Yes. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri saudara. Kita berterima kasih dengan Tuhan Yesus yang luar biasa, yang sudah memulihkan kita semua. Kita percaya malam hari ini kita sudah menjadi wanita-wanita Tuhan yang luar biasa, yang sudah dipulihkan. Nanti malam tinggal Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat saudara-saudara. Apa yang saudara tidak pernah lihat di mata, dengar di telinga, timbul di hati, Tuhan sediakan buat anak-anaknya yang mengasihi Dia. Amin. Amin. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga boleh mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan